Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Kita menuju fase di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan wahyu dengan perantaran Jibril di Gua Hira. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan nubuah dan risalah. Secara garis besar, ya, kehidupan beliau itu terbagi menjadi dua. Fase Mekah yang berlangsung kurang lebih 13 tahun dan fase Madinah yang berlangsung selama 10 tahun. Dan masing-masing fase tersebut eh, memiliki beberapa tahapan dan setiap tahapan memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Hal itu tampak jelas setelah kita melakukan eh, penelitian secara seksama bahwasanya kondisi-kondisi yang dilalui oleh dakwah dalam kedua fase tersebut itu berlainan. Di fase Mekah misalnya, kita bisa membaginya menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Dan ini dimulai dari tahun keempat kenabian sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan tahapan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 ya, kenabian yang juga nantinya mencakup fase Madinah yang berlangsung hingga akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk ke fase Mekah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan wahyu dengan perantara Jibril yang dimulai dari Gua Hira. Jadi di Gua Hira, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendekati umur 40 tahun, dan kita ketahui bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perenungan-perenungan yang menjelaskan tentang jurang pemisah antara pemikiran beliau dengan kaumnya. Bahkan beliau mulai suka mengasingkan diri. Karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan juga bekal air menuju Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yaitu kurang lebih eh, jarak 2 mil dari Mekah. Gua ini gua yang sejuk, ya, panjangnya kurang lebih 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam gua tersebut di bulan Ramadan. Beliau memberikan makan kepada orang-orang miskin yang mengunjunginya, menghabiskan waktu untuk beribadah, berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakan sedemikian rupa ini. Beliau merasa tidak tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh kesyirikan, ya. Dan gambaran-gambaran tentang penyembahan terhadap berhala yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi apa? Beliau tidak memiliki jalan terang saat itu. Belum memiliki manhaj yang tepat untuk dituju. Padahal artinya itu tidak setuju dengan apa yang terjadi di orang-orang Quraisy. Dan pilihan uzlah ini atau mengasingkan diri diambil oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan tadbir skenario Allah Subhanahu Wa Taala terhadap. Sehingga apa? Beliau bisa terputus kontak dengan kesibukan-kesibukan dunia, goncangan-goncangan kehidupan, ambisi-ambisi manusia yang mengusik kehidupan itu bisa terhindar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa menghasilkan suatu perubahan dan kemudian bisa mempersiapkan diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi urusan yang besar untuk mengemban amanah yang agung ini yang mengubah wajah bumi menjadi lebih baik, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Uzlah yang beliau lakukan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Dan ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Jadi uzlah ini beliau lakukan Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan dengan semangat yang penuh dengan kebebasan merenungi apa yang tersembunyi di balik kehidupan hingga nanti eh, saatnya beliau diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang ini merupakan puncak kematangan biasanya manusia. Maka dikatakan bahwasanya di usia inilah para rasul itu diutus. Mulai timbul tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian. Di antaranya beliau mendengar sebuah batu di Mekah itu mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi kecuali dengan mimpi yang sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyisir. Dan ini berlangsung hingga 6 bulan. Ya. Sementara masa kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung selama 23 tahun, kan? Sehingga ru'yah sadiqah, ya, mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Dan ketika pengasingan atau uzlah di Gua Hira ini memasuki tahun yang ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada penduduk bumi rahmatnya, yaitu dengan dimuliakannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diangkat menjadi nabi. Jadi Jibril turun kepada beliau dengan membawa beberapa ayat dari Al-Quran. Kalau dilihat menurut Syekh Rahman Al-Mubarakfuri tentang bukti penguat dan dalil-dalil tentang terjadinya kapan terjadinya peristiwa tersebut, beliau menyebutkan terjadi pada hari Senin 21 Ramadan di malam hari dan tepatnya itu tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau itu berumur 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah atau sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari menurut kalender Masehi. Kita akan mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang permulaan terjadinya kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa membuka tabir-tabir gelap kekufuran dan kesesatan sehingga mengubah alur kehidupan manusia ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhai. Aisyah berkata bahwasanya wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyising. Kemudian kata Aisyah, beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan mengambil perbekalan yang sama ketika perbekalan itu habis. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hira. Seorang malaikat datang menghampiri beliau secara uh, sebari mengucapkan atau berkata, Iqra, bacalah. Kemudian beliau menjawab, Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian dia memegang dan merengkuhku, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku. Seraya berkata, seperti yang katakan awal, Iqra. Qultu, kata Rasulullah SAW, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku, kata Rasulullah SAW, hingga aku kehabisan tenaga, kemudian melepaskanku. Seraya berkata, Iqra. Untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah menjawab, Fakultu ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukannya ya, untuk yang ketiga kalinya. Secara berkata,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Dia pulang dalam keadaan kondisi gemetar. Ya, kondisi gemetar. Pulang menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha sembari mengucapkan zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya itu hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Ada apa, Malik? Ada apa denganku ini? Dan mengatakan, yani, laqad khasyitu ala nafsi. Dan mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Apa yang dijawab oleh Khadijah radhiyallahu anha? Kalla, wallah, ma yukhzikallahu abadan. Seorang istri yang soleh menjawab, sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah tidak akan yang akan tidak dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang-orang yang tidak punya, menjamu tamu, mendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Dan kemudian Khadijah radhiyallahu anha berangkat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu sepupunya Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang ia mampu untuk tulis. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan sudah buta, dan kemudian Khadijah berbicara kepadanya tentang yang terjadi. Ya Ibn Isma bin Ibni Akhi, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Kemudian Barakah mengatakan, Ya Ibn Akhi, mada tara? Wahai keponakanku, apa yang kau lihat? Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Warah pun berkata, Hada namus alladhi nazzalahu Allahu ala Musa. Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yaitu Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, Ya laitani fiha jada'an. Andai saja aku ini masih bugar, masih muda di saat itu. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaum. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Dia menjawab, Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, kecuali dia akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian selang berapa lama, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terputus, yaitu mengalami masa masa vakum. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang insyaallah.